Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim 6 Mekanika Fluida akan menjelaskan dengan tim saya hasil diskusi kami tentang mekanika fluida. Saya sebagai pemateri pertama akan memperkenalkan teman-teman satu tim saya. Saya sendiri Supardi dengan NIM 19270420026. Pemateri kedua Firta Yunasti 19270420024. Pemateri ketiga Saripa 19270410119. Pemateri keempat Nurul Fitri Mardia. Hal apa yang menyebabkan kekentalan pada gas dan cairan? Viskositas kekentalan dan cair disebabkan oleh adanya kohesi gaya tarik menarik antar molekul sejenis, sedangkan pada gas viskositas timbul karena adanya tabrakan antar molekul penyusun. Semakin rendah tingkat viskositas suatu zat, maka kemampuannya untuk mengalir pun semakin tinggi. Viskositas menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan material. Karenanya, viskositas menunjukkan tingkat kekentalan ketahanan suatu cairan untuk mengalir. Besarnya viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, daya tarik antar molekul, dan ukuran serta jumlah molekul terlarut fluida, baik zat cair maupun zat gas yang sejenisnya berbeda memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Saya Firta Yunasti sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas yang dijelaskan oleh Longbeturan dan Elisa pada tahun 2016. Ada 4, yaitu pertama suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik maka viskositas akan turun dan begitu pun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan partikel-partikel cairan yang semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dan menurun kekentalannya. Yang kedua itu konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi suatu larutan. Dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula, karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antar partikel semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi pula. Yang ketiga, berat molekul solut. Berat molekul solut viskositasnya berbanding lurus dengan berat molekul solut, karena dengan adanya solut yang berat akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan sehingga menaikkan viskositas. Yang terakhir, tekanan. Semakin tinggi tekanan maka semakin besar viskositas suatu cairan. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Mardia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Bagaimana pengaruh kohesi antar molekul, suhu, dan tekanan pada terjadinya kekentalan gas dan cairan. Viskositas suatu gas bertambah dengan naiknya temperatur karena makin besarnya aktivitas molekuler ketika temperatur meningkat. Sedangkan pada zat cair, jarak antar molekul jauh lebih kecil dibandingkan pada gas, sehingga kohesi molekuler di situ kuat sekali. Peningkatan temperatur mengurangi kohesi molekuler dan ini diwujudkan berupa berkurangnya viskositas fluida. Penurunan nilai viskositas disebabkan oleh berkurangnya gaya kohesi molekuler akibat kenaikan suhu. Berikutnya, saya serahkan kepada pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Saripa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ketiga. Suhu berbanding terbalik dengan viskositas. Jika suhu naik, maka viskositasnya akan turun, dan begitu sebaliknya.
Konsentrasi larutan berbanding lurus dengan viskositas suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula. Karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Semakin banyak partikelnya yang terlarut, gesekan antara partikelnya semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi pula. Viskositas berbanding lurus dengan berat molekul solut, karena dengan adanya solut yang berat akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan, sehingga menaikkan viskositas, dan semakin tinggi tekanan maka semakin besar viskositas suatu cairan. Itulah tadi hasil pemaparan dan penjelasan dari tim kami. Kurang dan lebihnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.